Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis, sahabat saya ini, partner in crime. Gitu ya. Buat saya ikhtilafu umati rahmat. Perbedaan pendapat di antara kita itu rahmat, bukan laknat. Karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito. Tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK, kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya, apa yang menjadi kewenangan MK ya dalam Undang-Undang Pemilu, ya. Tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa Pilkada tahun 2020. Ketika MK menerapkan ya apa adanya pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Ya. Yang itu kemudian ini bisa dibaca saya kira di berbagai media ya. Ya, ini yang saya ambil yang dikutip oleh Antara. MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara. Ya. Itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa, ya, ini saya bacakan saja ya, apa yang terkutip. MK hanya pakai pasal 158 doang. Akhirnya begitu, seperti kemarin itu, berguguran semua, hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan tidak terdeteksi. Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah, saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan Pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu supaya clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Terima kasih Pak Ketua. Para Barip. Ya, ini saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh Pak Ketua. Mumpung ketemu para ahli, saya senang sekali ketemu Pak Margarito yang sering juga jadi ahli di mahkamah. Tapi ini kebetulan hari Kamis, mesti pendapatnya bagus. Mohon maaf Pak Margarito. Begini, jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum, rezim pemilihan umum dengan rezim pilkada. Itu satu. Kemudian yang kedua, putusan mahkamah itu sebetulnya, kebetulan saya ikut memutus perkara itu. Ya. Nah, dalam putusan itu, kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran, baik penafsiran secara sistematis, penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historis, dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif. Akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian. Tapi saya terima kasih, rumusan yang konklusi yang demikian, itu dikatakan tidak valid. Nah, kemudian begini, saya akan mengajukan pertanyaan. Kita mahkamah sudah mempertimbangkan, salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi. Baik original intent atau melalui penafsiran yang lain. Nah sekarang, yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi, itu menggunakan penafsiran original intent, yang mengutip pendapatnya sahabat saya, almarhum Pak Slamet Effendi Yusuf. Nah, kalau menurut saya, apakah sekarang
Berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu. Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Slamet Effendi Yusuf. Nah ini gimana? Kalau menurut Pak Margarito Komes, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah? Karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid, menegasikan atas dasar salah seorang pendapat salah seorang anggota MPR. Yang itu juga masih perdebatannya masih panjang. Ada original intent yang di pendapatnya Pak Dr. Haryono yang pernah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan ada pendapat-pendapat yang lain yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan, akhirnya konklusinya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Margarito? Halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah ini hari Kamis besok nih pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain tuh nggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Profesor Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini, saya masih ingat perdebatan Profesor Yusril dengan almarhum Profesor Harun Al-Rasyid tahun 2000, 2001, 2002 berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya, Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh, yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua.